Dan untuk urutan yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lumayan ramai ya. Perkenalkan, saya Saleh Muhammad Thohir, biasa dipanggil Ceper. Saya yang akan memimpin acara pada hari ini. Siap, pimpinan. Kacau. Selamat datang di Rumah Peran Indonesia Live Perform Batch 36. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang nanti akan tampil. Wow. Teman-teman ada yang tidak grogi? Grogi. Ya, saya juga. Jadi hari ini akan ada 8 judul yang akan perform di Live Perform Batch 36. Jadi di Rumah Peran Indonesia kita ada 14 kali pertemuan om, tante, teman-teman, kakak, adik. Lalu ada 3 kali praktek. Praktek yang pertama adalah praktek syuting yang kita sudah lakukan di minggu kemarin, di hari Sabtu dan Minggu. Dan hari ini kita melaksanakan live perform dan praktek yang selanjutnya itu di minggu depan, yaitu kelas casting. Jadi ada 3 kali praktek di Rumah Peran Indonesia. Lalu untuk hari ini, nanti teman-teman dari Rumah Peran Indonesia akan membagikan kertas. Ada warna merah sama krem. Nanti om, tante, teman-teman boleh memilih untuk tamu undangan ya. Buat yang peserta tidak dibagikan. Lalu ada kolom untuk favorit grup in live performer. Favorit grup ini akan memilih 2 judul. Jadi yang satu perorangan, yang satu per grup. Kurang lebih begitu. Aman semua? By the way, anjay, saya Rumah Peran Indonesia tidak lupa mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia. Semoga Indonesia akan menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Dan kita semua bisa menjadi masyarakat yang cerdas luar biasa. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, hari ini kita kedatangan tamu spesial, juri terhormat Kakak Fatih Undu. Yeay, sebagai juri yang bertugas pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk para alumni yang selalu setia hadir di Rumah Peran Indonesia dalam acara live performa. Thank you, loving. Langsung saja untuk judul yang pertama. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Cinta Tak Berakar. Kamu siap kan? Jadi orang tua hari ini? Siap. Ya, mungkin dia lagi di jalan. Salah. Kita jadi orang tua juga ya. Kira-kira anak kita jalan duluan atau bicara duluan ya sayang? Tapi yang kita lakukan ini benar kan? Kalian ngomong apa sih? Anak ini bukan barang yang bisa dijual gitu aja. Aku juga ibunya. Enggak, Sarah. Kamu gak cowok anak kamu. Sarah, kamu kenapa? Aku aja belum lahir. Kenapa kamu sudah milikin dia aja? Juga ada biaya check up, vitamin dan lain-lainnya, Sarah. Ya gak berarti aku jual dia dong. Kamu pantas kok, Sarah. Kalau aku punya uang kayak kalian, aku bakal ngasih dia kayak gini. Ya, tapi kan kenyataannya kamu emang gak punya uang. Kalau ayah dari anak ini berani tanggung jawab, aku gak bakal kayak gini. Ini namanya takdir. Kamu gak ada komentar apa-apa? Bukan paling gak percaya sama yang namanya takdir. Aku percaya sama perkataan istri. Anak ini bakal digedein sama pembohong ya. Maksud kamu? Kamu ngerti kan maksud aku? Maksud kamu apa sih? Sadar gak sih? Sadar apa? Sekarang aja kamu bohong loh. Bohong kenapa? Bohong tentang apa? Apa dulu? Apa? Sebentar. Bisa-bisanya pura-pura gak tahu gitu. Sayang, Lo, pura-pura sayang. gimana, Sarah? Duduk dulu, aku nggak tahu apa kalian kenapa. Sarah, duduk dulu. Sarah, ada apa? Kamu sama suami kamu sendiri. Sayang, maksudnya apa? Oke, kita mending cari penurunan aja deh. Kamu lagi kelakuannya kayak gimana? Aku gak mau anak kita jadi berandal. Berani kamu ngomong kayak gitu? Sarah, Kamu nggak jadi. Mau pikir-pikir lagi. Sarah, tunggu. Kamu kan udah janji sama kita. Katanya kamu hari ini mau tanda tangan. Maaf, aku nggak. Ayolah, Sarah. Aku mau pikir-pikir lagi. Kita ngomong baik-baik dulu yuk. Jadi kamu lebih milih besarin anak itu tanpa figur seorang ayah? Itu yang kamu mau? Tapi kan anak perempuan itu harus ada figur. Terus kenapa kamu ninggalin aku? Pas kamu tahu aku hamil, kamu buang aku gitu aja. Aku ini perempuan, istri kamu juga perempuan. Sayang, maksudnya Dan apa? kamu bohongin dia. Gimana kita nanti? Aku
Aku suami kamu selama 10 tahun, sayang. Suami kamu tuh selingkuh. Hah? Dia yang hamilin aku. Kamu jangan. Maksudnya? Di tangannya dia tanda lahir kan? Kalian shock kan? Kok dia tahu saya? Sarah, kamu mending pergi dari sini. Stop! Aku cuma tahu kamu merawat bayi itu dari lahir, kan? Ya kenapa nggak dirawat sama ibu kandungnya aja, ha? Karena kamu nggak pantas, Anggi yang pantas. Aku nggak tahu lagi mau jadi apa. Kamu jahat, kamu egois. Jangan pernah kalian tunjukin muka kalian lagi di depan aku. Sayang, tunggu, sayang. Lepas. Emang kamu kira nggak bakal tahu selamanya gitu? Rencana kita tuh udah bagus. Lu nggak usah jadi ibu dan tetap gue gaji. Anggi bisa punya anak. Dan kita sama-sama menguntungkan, Sarah. Sama untung. Kamu tuh egois, tau nggak? Kalau gue mau egois itu demi kepentingan lu juga. Kamu nggak mau tanda tangan itu? Lu harus tanda tangan, kita udah perjanjian. Gue bakal gedein anak ini sendiri. Bisa jadi bapaknya yang egois, tau nggak? Sarah, lu mau gedein pakai apa? Pakai daun? Sarah! Terus semuanya. Sialan! Itu dia cinta tak berakar. Ibu Mel, kakak kita obrolin baik-baik dulu yuk. Taya yang kedua aman. Kenju bagus juga cara mainnya ya. Raffi tapi ketahuan. Om jangan dicontoh om. Tuh kok gitu? Nggak maksudnya om Pati. Ya udah. Aduh. Baik-baik kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Bu Mel ada tamu undangan? Boleh yang mana? Kakaknya Bu Mel nih. Kakak Bu Mel bagaimana melihat Bu Mel hari ini? Waktu saat marah ya, sesuai dengan kehidupan pribadi. Kenji ada tamu undangan? Ada, itu yang pakai kerudung. Pakai kerudung kacamata. Nauzubillah min zalik ya. Wih! Itu gitu ya. Kenji kalau marah kayak gitu? Enggak sih. Enggak ya. Tapi hari ini penampilannya oke gak? Oke banget, all out banget, keren. Saya ada tamu undangan? Kayak nggak pernah lihat Taya kayak gitu. Gak pernah ya, biasanya Taya diem ya. Iya, apa mau? Baik. Oke, langsung saja kita akan dengarkan komentar dari Kak Fatih. Oke, jadi saya masih ngerasa semuanya masih cukup main sendiri-sendiri gitu. Belum ada keterlibatan satu sama lain gitu. Di beberapa part ada yang asik tuh ketika yang argumen Sarah sama Faisal tuh tadi itu sempet tektokannya enak. Tapi setelah itu tuh nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Setelah habis back and forth dialog gitu, habis itu kayak udah nggak terjadi apa-apa lagi gitu. Nah mungkin yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah ketika beradegan harus bisa tanggung jawab sama perasaan yang kalian sudah ciptakan gitu. Jadi nggak belang. Kalau tadi itu saya ngerasa masih banyak banget part dimana kalian ketika dialog oke, ada rasanya, tapi begitu udah selesai ya udah gitu hilang, terus harus restart lagi. Jadi semuanya tuh cuman kayak nunggu selesai aja gitu jadinya. Dan saya ngerasa teman-teman juga harus mulai lebih sadar sama dialog. Gak semua dialog itu tujuannya untuk disampaikan buat orang lain gitu. Ada beberapa juga yang buat diri sendiri gitu. Jadi nggak semuanya tuh naratif atau jadi kayak dialog informasi tuh jadi kesannya kayak informasi banget gitu. Kalau menurut saya mungkin yang bisa dilakukan dikotorin lagi. Jangan terlalu skrip cara menyampaikannya, jangan kalian konsepin gitu. Jangan kalian pakemin cara ngomongnya gitu. Jadi rasanya kayak robotik aja gitu permainan yang tadi. Kayak misalnya pas yang dini, ayo kita ngobrolin dulu gitu. Nah terus di tengah-tengah jalan tadi itu nggak ada apa-apa gitu. Padahal kan udah sabar, kamu tenang dulu, duduk dulu ya kita ngobrol lagi. Itu bisa gitu ditambah-tambahin yang kayak gitu. Nggak apa yang ada di skrip doang yang kalian ucapin gitu. Tapi apa yang dari hati kalian yang kalian ucapin. Itu aja sih, selebihnya Ger. Terima kasih Kak Fatih. Terima kasih untuk Kenji, Amelia dan Tali. Kita akan menyaksikan judul selanjutnya dengan judul Barang Mantan. Aman semua? Ger, kita kasih tepuk tangan dulu oleh teman-teman ya. Ini dari siapa? Ya ampun, itu tadi kamu. Aku nyariin dari Farel. Dari Farel. Kakak mana? Kamu terima gitu aja? Ya masa aku tolak, gak sopan dong ya. Ya ampun, ngapain? Ya aku buang lah. Kamu tuh kenapa sih? Itu sama aja kayak kamu masih belum bisa move on dari mereka. Lagian itu cuma kado, sayang. Cuma, Yang namanya hadiah, mubazir dong kalau dibuang. kamu kok tiba-tiba jadi egois banget gini sih? Kamu kok udah sembuhan kayak gini sih? Cemburu sama Farel? Ya enggak lah. Gak level. Kalau gitu gak perlu dong insecure sama kado dari dia. Dia
Dia bisa tahu jam kamu sukaan kamu. Kamu sih setan sama dia. Ya enggak lah. Gila ya kamu. Udah kayak gitu. Jangan dibuang dong. Sini. Sayang. Yaudah deh. Kita jual aja ya. Enggak jual. Kalau kita jual ini sama aja kayak kita dapat sumbangan loh dari mantan kamu. Kamu pilih buang semua hadiah dari mantan kamu ini atau buang semua hadiah dari aku? Pilih. Ya udah iya. Ini semua laptop, motor dari mantan kamu semua. Bisa jual ginjal kalau harus ganti mah. Jangan dibuang. Tadi kata disuruh buang. Sekarang jangan. Mau kamu tuh apa? Jamin aja. Keren banget sih dia cowok. Sekarang kamu pilih. Ini semua aku buang atau aku yang pergi. Udah, males. Udah males sama kamu udah. Tuh nikahin tuh semua makanan aku tuh. Pertanyaan gua lu udah ngasih apa? Belum, mundur kawan. Oh nikahin dulu, bener laki-laki bertanggung jawab. Masalah hidup belakangan. Genji ada tamu undangan? Masya Allah banget ya. Masya Allah banget. Aduh. Kayak ngelihat dua orang yang berbeda. Wah, sedap. Mau kalau di rumah aja ngomongnya susah. Gitu. Wah. Di sini tadi luar biasa. Luar biasa. Berkat rumah peran. Amin. Alhamdulillah. Thank you. Rumah peran saya langsung dapat mantu. Masuk rumah peran, digojlok sama rumah peran, bisa perform di sini. Oke, kerjakan gitu. Bukan saya mendiskredit effort teman-teman selama ini, tapi maksudnya adalah keterlibatan itu yang tadi kita kehilangan gitu, koneksi manusianya gitu. Antara suami dan istri itu hubungannya dinamikanya seperti apa sih gitu. Walaupun mungkin masih belum menikah, tapi kan paling nggak kita bisa ngelihat gitu dari lingkungan gitu, kayak pasangan suami istri tuh kalau ngobrol gimana sih. Soalnya kalau tadi tuh aku ngerasanya masih kayak pacaran dan isunya tuh jadi gampang gitu. Ketika udah nikah terus masih simpen barang mantan dan ternyata barangnya banyak banget kan, stake-nya besar gitu. Lu udah nikah sama gue, lu udah komit sama gue, tapi kok lu masih nerima barang dari mantan sih? Itu kan stake-nya beda, sama halnya ketika pacaran tuh beda gitu. Kalau lagi pacaran kamu masih nyimpen barang mantan kamu, ya tinggal dibuang gitu, segampang itu mungkin gitu. Tapi ketersinggungan itu loh, kayak gue laki gue nafkahin lo kok gitu. Maksudnya ketika kita ngomongin soal dinamika pernikahan, jujur tadi belum terdeliver dengan baik gitu, masih bisa lebih baik lagi. Jadi saya ngerasa masih kurang deket gitu. Gimana saya mau percaya kalau kalian sendiri juga masih belum percaya dengan apa yang kalian kerjakan. Biar bagus banget ya. Aktor itu tugasnya bukan cuma ngedeliver lines gitu. Kalau tugasnya aktor cuma ngedeliver lines, teman-teman sudah melakukan itu gitu dan sudah baik, linesnya udah keluar semua gitu. Tapi kan kita sebagai aktor juga pengen nyampein perasaannya, pengen nyampein apa lo yang kita rasain gitu. Jadi pesannya itu yang saya masih belum dapat. Terus kalau buat Queen, aku ngerasa kamu di awal cuma cepet buru-buru gitu, pengen cepet-cepet selesai. Kesannya seperti itu, karena setiap kali dialog tuh kamu nggak kasih jeda. Jangan terburu-buru, nih lebih nikmatin aja. Kayak ketika kita minum kopi yang enak banget gitu kan, nikmatin dulu, baru nggak mungkin kayak nggak mungkin, ya kan? Kita nikmatin dulu, sehingga ahnya itu tercipta. Congrats teman-teman. Thank you. Untuk performer selanjutnya, kita ada special performance. Mana nih pendukungnya? Ada teman kita yang akan berstand up komedi pada hari ini. Boleh silakan maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Halo Eri. Udah lama ya? Udah lama nungguin. Boleh memperkenalkan diri supaya teman-teman semua tahu siapa sih Anda? Biasa aja. Mesuling loh. Tanpa basa-basi, kita mulai aja. Kalau basi dibuang, tapi sayang dong, manis kayak aku dibuang. Kenalin, nama gua Erik Eslada, gua dari Medan. Gua nggak Medan kali. Gue pengen banget jadi aktor, teman-teman. Tapi ortu gua dan keempat kakak gue itu pengen gua jadi polisi. Belum apa-apa, udah ketawa.
Sebenarnya polisi dan aktor itu hampir sama, cuman berpura-pura. Kalau polisi nih, saya akan menindas ini. Kalau aktor, aku masih sayang sama kamu. Kadang itu cuman skrip. Kalau polisi itu gagah, kalau gua imut, manis, feminim. Emangnya gua cocok jadi polisi? Nyokap gua sering bilang, jadi polisi tuh hidupnya cerah. Aktor juga cerah, bro. Kalau syuting, lampunya dinaikin 1000 watt. Ya kalau 5 watt, kagak nampak gua. Kebanting, kayak syuting semalam tuh. Bingung, nyariin. Aduh, kurang nih cahayanya. Kurang. Ya nasib lah guys, jadi orang hitam. Tapi ya sudahlah, gue tetap ngejar cita-cita gue jadi aktor. Tapi mana mungkin nih dapat peran jadi polisi. Ya biar orang tua juga bangga juga sih sebenarnya. Gua bangga, orang tua bangga. Gak sia-sia dong ngebantu orang tua 2 bulan. Oke, saya Erik Eslada. Erik Asrada. Ger. Udah lama? Baru. Erik udah berapa lama belajar stand up, Erik? Kemungkinan nih. Gini. Berapa lama lu bisa gapai cita-cita? Kemungkinan bener. Berapa lama Erik belajar stand up? Itu kan nyata. Nggak kemungkinan dong. Seminggu sih. Seminggu. Wow. Banyak juga fansku ya kan. Oke, terima kasih Erik. Thank you. Yang mungkin agak lucu, sangat lucu gitu ya. Akhirnya kita mendorong dari Rumah Peran untuk coba deh untuk belajar stand up. Dan alhamdulillah Erik bisa membuktikan bahwa dia bisa. Thank you Erik, thank you. Baik. Untuk judul selanjutnya boleh Siasat Badai, silakan maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Siasat Badai. Woo! Hujan lagi. Walah, kamu, Jan. Belum juga, Bu. Badai begitu, bunuh diri saya namanya. Kalau kamu, di jam segini loh. Saya nunggu dijemput sih, Bu. Anak kesayangan kan? Anak tunggal pasti. Sama tuh, kayak anak presdir perusahaan ini. Anak cewek, satu-satunya pula. Tapi kata orang nih, anaknya gak becus. Ngabisin hasil kerja keras orang tuanya. Tapi kan, itu hanya rumor, Bu. Siapa tahu aja nih ya, Bu. Dia lebih mahal jadi anak magang di sini. Ya Bisa aja kan. mana ada sefiktif itu di negeri ini lagi. Roda kehidupan itu terus berputar, Bu. Saya gini, Bu. Ibu besok di atas, terus besoknya di bawah. Atau kebalikannya, Bu. Ada cara mudahnya. Caranya tuh orang dalam. Siska, divisi marketing. Si Jetro, divisi keuangan. Alia, divisi desain. Saya cuma tahu dia doang sih, Bu. Soalnya ya, Bu, anak-anak itu pada menggosipin dia. Portofolionya kayak sampah, Bu. Alia itu keponakan saya. Siska itu teman saya. Nah si Jetro itu juga teman saya dan Siska. Berarti Ibu ya yang masukin orang-orang ke penting ke kosan ini. Maksud kamu? Maksud saya tuh berarti Bapak yang masukin orang-orang keren ke kosan ini. Itu, Bu, maksud saya. Saya masuk sini juga karena beliau. Bener-bener keren banget. Kamu paham kan sekarang? Karena ini kamu harus pinter-pinter cari kesempatan untuk kamu manfaatkan. Kinerja kamu bagus, tapi mau sampai kapan, Chan? Kamu harus egois. Jangan bagi informasi ini ke siapapun. Siap, Bu. Kalau saya bungkam rahasia ini, ada bayarannya nggak, Bu? Bisa aja kamu, Chan. Pak Hendra kan bukan hanya satu-satunya. Bu Mika, Neng Helen, Batari, Mas Darwo, Pak Kevin juga. Semua kenalan saya. Ini udah reda ya? Mobil mewah mau jemput siapa tuh? Kok familiar ya? Cuma mobil presdir, Bu Emira. Presdir? Iya. Enggak, Bu. Bapak saya udah nunggu di rumah buat makan malam bareng. Kamu anak presdir? Iya. Makasih ya, Bu Emira, atas kebaikan Ibu ke saya. Terus saya bakal balas kebaikan Ibu. Saya balik dulu, Bu. Mama saya udah nunggu di dalam mobil. Halo, Ma. Chan itu anak presdir. Chan itu anak presdir. Aduh, mati.
Sandiwara ya kayak emang kayak gitu bocahnya di rumah. Jadi kan nggak cocok sih sama perannya suka sandiwara kayak gitu. Udah gitu aja kali ya. Makasih. Tadi tuh sebenarnya mulai ke belakang mulai lebih enak, tapi di depan-depan ada banyak terbata-batanya gitu. Keisha juga rasanya kayak dari awal tuh udah ketahuan bahwa kamu tuh someone gitu loh. Kayak harusnya lebih humble lagi aja, lebih jujur, lebih sehari-hari lagi aja gitu. Terakhirnya itu nggak dapat pukulan yang besar gitu buat Kate untuk reaksinya sebesar itu jadinya, karena dari awal kamu udah kayak kasih hint bahwa kamu tuh someone from that company gitu. Itu satu. Kedua, lumayan masih cukup monoton gitu. Saya ngerasanya masih banyak banget dialog yang cuman sekedar diucapkan gitu tanpa betul-betul diolah dulu gitu oleh perasaan. Coba dialog ngomong soal ada teman-teman apa segala macam gitu. Kayaknya cuma dia doang sih Bu, karena kantor bayar HRD Mas Pani. Nah, itu tuh harusnya jadi poin penting. Itu kan pertama kali mention kalau ada suap menyuap kan di sini kan. Gitu. Nah, itu tuh harusnya justru kayak, "Oh, saya taunya Alia doang, Bu." Nah, si Alia tuh jadi kayak bener-bener emang kayak pengen nge-spill something gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar lewat gitu. Jadi ke belakangnya juga jadi lebih enak. Kalau tadi tuh dari awal sampai akhir tuh jadi perasaannya tuh kesannya jadi sama. Karena informasi yang pentingnya tuh jadi ya cuma sekedar lewat gitu. Kalau buat Kate, saya rasanya itu di awal masih cukup banyak yang ini, tapi di belakang-belakang malah enak gitu, berasa ibu-ibu kantor yang suka rumpi gitu. Overall lumayan cukup santai, kalian ngebawainnya juga cukup asik, lumayan enak. Cuman mungkin lebih disadarin dan jangan main sendiri-sendiri gitu, lebih terlibat sama situasinya. Selebihnya keren banget, gar shit, jujur, jujur. Oke, kita next ke judul selanjutnya dengan judul Garis di Antara Kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Garis di Antara Kita. Lo ngapain di sini? Lo ngapain? Gue kesini mau nolongin lo. Rick, orang tua lo tahu gak sih lo kayak gini? Kenapa? Lo sebarin ke satu sekolah. Kalau gue stres dan suka lo kayak tangan sendiri. Waktu di Bandung. Jadi gue dibully satu sekolah. Bukan gue yang nyebarin. Gue cuma ngasih tahu ke Nita. Tapi cuma lo yang tahu. Nita tahu dari lo. Dan emang Nita yang sebarin. Lo kesini mau ngapain? Mau ngelakuin hal yang sama supaya gue dikucilin, terus gue bisa bergantung lagi sama lo, biar lo diagung-agungkan sebagai teman yang berhati baik, atau supaya lo bisa ngerebut lagi temen-temennya cowok gue. Gue gak pernah ngerebut siapapun. Itu mereka sendiri yang datang ke gue. Gue tahu. Dia yang ada di saat gue butuh orang, guys. Ya Allah, lo di mana, guys? Di titik terendah gue, lo di mana, guys? Di saat gue butuh lo di mana, guys? Orang tua gue tahu gue self harm. Mereka nggak peduli. Mereka juga nggak berani di rumah sih. Nggak peduli sama kayak lo, guru-guru dan orang-orang di sekolah lo itu. Gue enggak. Iya, gue pernah iri sama lo. Gue pernah iri karena yang pertama kali suka sama Adit itu gue. Yang pertama kali deket sama Nita itu gue juga, Rick. Yang gue dapetin cuma lo dengan rasa besar kepala lo itu. Tulis alasan lo nyebarin semuanya. Ke Nita, ke Adit, ke satu sekolah. Picik. Anggap lo udah lebih kayak saudara gue. Ceritain semuanya ke lo. Percayain deh sama lo semuanya. Kalau saya kayak racun. Gue gak pernah lihat lo lagi di sekitaran gue di sekolahnya. Terus sekarang hidup gue bakal gue bikin hancur. Lo yang dulu udah Gue takut. gue udah berubah. Gue takut deh sama lo. Lo balik ke Rick yang dulu, Rick. Hancur semua gara-gara lo, Nes. Rick, lo ngapain? Lo akarnya, Nes. Maafin gue, Rick. Gue cuma pengen lo balik ke Rick yang dulu. Oke, silakan duduk. Silakan Leisha duduk. Oke, Leisha ada tamu undangan? Kaget sih, soalnya biasanya kalau kakak di rumah juga pendiam. Oh, kakak pendiam. Saya sekalinya marah juga diam. Sekalinya marah diem, enak ya, Wak. Marah dia diem ya, Wak. Tidak aja.
Kak Fatih. Gimana nih Kak Fatih? Saya percaya betul bahwa apa yang kalian lakuin tadi tuh bakal capek banget kalau kalian lakuin terus-menerus gitu. Nggak seberat itu kok. Maksudnya memang circumstances-nya besar, tapi bukan berarti pembawaannya juga harus besar. Ucapkan dialog itu sesederhana mungkin. Jangan ditaruh lagi drama pada dialog itu gitu. Drama itu ada sendiri karena adanya perasaan. Kenapa saya ngerasa tadi kalian berat banget gitu, badannya jadi kayak berat gitu. Karena perasaannya besar, kalian terpaku di satu titik. Jadinya akhirnya kayak ini nunjuk-nunjuk ini marah-marah apa segala macam, tapi di sini doang gitu. Padahal sebenarnya kalau in real life gitu, kalau memang kita perasaannya besar banget, kita tuh malah jadi lepas, kita malah jadi nggak kepaku gitu di satu titik gitu. Ketika kita emosi, kita bisa aja kesana terus tiba-tiba krompang, krontang, lonteng gitu. Terus ya lo yang bener lah, ini gara-gara lo nih semua nih. Atau apa gitu segala macam gitu. Jadi kayak jangan badannya dikakuin jadi berat gitu. Adegannya cuma sekitar 1 menit, it's fine. Dipanjangin kita nontonnya 1 capek, kedua juga jadi kayak bosen. Karena dari awal perasaannya sudah terlalu besar gitu. Sudah terlalu dikonsep. Saya ngerasanya seperti itu gitu. Tapi apapun yang teman-teman rasain ya pastinya juga ada benar juga, misalkan kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa juga drain atau gimana ya, itu memang pasti akan dirasakan. Tapi kejujurannya juga jangan sampai hilang gitu. Jangan fokus untuk perform. Sayang sekali gitu. Karena perasaannya udah ada, nggak perlu kalian peres gitu. Sampaikan sesederhana mungkin gitu. Semua orang tuh punya karakter masing-masing gitu. Ada satu facial features yang malah ditebel-tebelin tuh malah ngeganggu sebuah dialog gitu. Padahal kalau misalkan mainnya sederhana, nggak perlu digini-giniin atau palanya dimiring-miringin gitu, itu udah cukup jelas dan malah berasa sakit gitu. Ya lo udah di satu titik dimana kayak ya gue udah hancur aja gitu loh. Nggak ada bentuk-bentuk yang pengen coba dipaksain gitu loh. Itu aja sih. Tapi overall it's very good performance. Congrats buat kalian berdua. Thank you Kak Fatih. Thank you teman-teman. Kita masuk ke naskah selanjutnya dengan judul Lempar Kode Sembunyi Hati. Ini dia Lempar Kode Sembunyi Hati. Ya elah, katanya teman, gitu aja ngambek sih. Ini olah, itu enggak? Ini tuh sepatu baru aku. Orang gua kelihatan kayak peduli. Ya elah, cuma 15 menit lah. Harus sampai di Kasadina sebelum jam 7. Tumben lo, ngajak gue jalan berdua lagi. Nggak apa-apa sih. Tapi kenapa sejam lagi? Kita itu kesana gara-gara gue butuh kenalin lo sebagai sahabat baik gue ke Hafiz. Habis si playboy itu yang suka ganti-ganti cewek itu kan, selingkuhannya si Renata, si Malam kan? Hafiz itu gak selingkuh, yang selingkuh itu si Hafiz, lu tau gak sih? Itu dibohongin bego. Udah, kalau mau nganterin, usah kesini aja. Ini gua antarin. Ya udah, ayo. Tapi kenapa makeup lu merah banget kayak ondel-ondel? Merah-merah habis ditampar itu. Gue ini dandan kayak gini, gara-gara gue mau ngedate tau gak? Muka lu tuh jadi berlebihan. Muka yang sepelan pun dia bakal terima lo apa adanya. Lo itu ya, jomblo dari lahir, udah diem aja. Gue ini udah unyu-unyu, udah perfect, udah cantik kayak gini. Dah lah! Kan dulu. Gua mau cuci muka dulu. Biar gak kalah gantengnya sama siapa sih itu. Iya, lu lama banget tadi dalam. Lu cuci muka apa cuci dosa sih? Kalau cuci dosa mah gak ada habisnya, Dio. Buruan. 1, 2, 5, 6, 7, Dio buruan. Sabar apa sih? Berisik amat. Bakal jam 8 nih kita sampai. Itu mah gampang. Bisa sampai. Tapi ini nggak bawa helm doang. Itu mah gue juga punya helm doang. Udah pakai punya Entar dulu. Salamnya ke bokap lu, ayo. Ya elah. Tadi lu datang kesini juga kagak ada salam-salamnya. Kayaknya banyak banget alasan. Ini itu. Lu nggak suka yang lihat gue model. Lu nggak senang. Kamu tuh temen gue tau nggak? Lu tuh harusnya bangga. Lihat gue ini udah punya pacar. Ya, gue cuma jujur kok. Lu gak suka sama si Hafiz karena tadi lu bilang si image-nya dia itu jelek. Ya gua. Kenapa? Mana ada cowok yang suka, kalau cewek yang disuka itu jalan sama cowok lain. Gila ya acting lu, keren banget. Gue hampir aja percaya. Gue gak lagi bercanda. Ya gue gak senang aja kalau lu punya pacar. Ya kalau gue suka sama lu lah. Maksud lo? Ya gue pengen jadi orang bisa membahagiain lu. Bagi gue
Lu lebih tenang. Gue selalu ada di setiap tangisan lu, curhatan lu, kebahagiaan lu. Gue tahu ini bakal merusak persahabatan kita. Ini gue buat jujur lah. Ya gue suka sama kamu lah. Gue tahu ini tiba-tiba. Udah deh, pilih siapa? Gue atau dia? Wah, lo nggak bisa milih lah lo. Lu gila ya? Iya, gue paham. Gue jujur kok. Dan gue butuh jawaban lu lah sekarang. Lah. Nice. Yuk. Hola. Mira. Erik jangan nangis. Baik, Erik ada tamu undangan? Iya nggak ada, saya tahu, maaf. Oke, soalnya ada tamu undangan? Siapa tuh? Kalau lihat tadi aktingnya, memang Fanya itu orangnya memang panikan ya. Jadi kalau pas tadi dia lagi nungguin pacarnya, calon pacarnya gitu, kayak gimana gitu udah gak sabar. Emang seperti itu kadang-kadang sehari-hari di rumah. Iya, pas ya. Itu aja. Baik, dari alumni, ada yang mau berkomentar? Oh, terima kasih Mas Dul Bojes. Dio, Ola, gimana rasanya? Deg-degan tadi? Oke, kalau dari aku tadi cukup menikmati sih permainannya. Terutama si Erik, dia bisa memposisikan sebagai temen yang suka sama temennya gitu. Untuk Sevanya juga lumayan bisa tektokan lah sama si Erik gitu. Ya paling itu aja dari aku ya. Wah, Ger, ini ger banget. Saya nikmatin banget ini performance-nya, berasa grounded banget gitu. Walaupun ini saya ngomongin yang kurusnya dulu ya kali ya. Di depannya tuh saya ngerasa masih saling ngeraba gitu, masih mencoba ngafal gitu. Tapi once di pertengahan itu ngerasa perasaannya jujur aja gitu. Jadi kayak ini yang saya maksud adalah koneksi antar manusia gitu. Nggak perlu bentuk yang lebay. Ketika itu yang dirasa itulah yang keluar. Ketika itu yang dirasa itulah yang diterima gitu. Sama kayak saya sama orang kan, kita nggak pernah ngukur mau kasih berapa. Tapi we just do aja, kita kasih aja terus karena kita sayang gitu. Di awal saya ngerasa, buat Sevanya dulu ya, kamu tuh punya konsep sendiri, dalam artian kamu udah tahu kamu ngapain gitu. Nah, tapi aku ngeliatnya kamu nggak bisa stick sama satu idea. Kamu selalu bagus ikutin impuls, tapi nggak di setiap saat kamu ikutin impuls gitu. Yang saya maksud adalah ketika Erik lagi dialog, kamu reaksinya tuh banyak banget gitu. Kamu apa aja tuh kamu reaksiin gitu. Bagus dan nggak bagus juga. Bagus karena kamu bereaksi, nggak bagus karena kamu semuanya kamu reaksiin gitu. Jadinya kesannya sangat komikal gitu. In certain situations mungkin kepake, tapi buat adegan yang serial ini saya rasa nggak perlu gitu. Jadi itu mungkin bisa dikecilin lagi. Sama kalau buat Mas Erik harus lebih yakin lagi sama mata terutama gitu. Jangan terlalu banyak lihat kemana-mana gitu. Dan vokalnya jangan naik turun, kadang kencang, kadang lamban gitu. Jadi kayak di ujung kalimat tuh suka habis gitu nafasnya. Itu mungkin di manajemen vokalnya lebih diperhatikan lagi gitu. Tapi so far ini saya nikmatin banget, berasa jujur, genuine dan ikhlas gitu. Dengan segala macam kekurangannya, saya sangat menikmati. Baik. Oke, ini dia Terpesona. Tepuk tangan untuk Audi. Tidak tahu siapa yang memulai duluan.
tiba-tiba saja kita berkenalan, salaman tangan. Bahkan aromanya pun masih kuingat. Ngapain sih natap aku terus? Apalagi kita berkenalan, saya menyebutkan namanya Yasa Indah Awan seperti sekitar sepertinya dia yang terpesona. Boleh masuk Audi? Kaget saya Anda buka baju. Audi buka baju bagus badannya. Saya lembaga. Ada yang mau berkomentar? Wah, oke. Makasih Sof. Ini monolognya sebenarnya menarik gitu, dan tapi kita sebagai aktor tuh juga harus ingat bahwa aktor yang baik adalah aktor yang menyenangkan. Dalam artian di tengah kekosongannya tuh kamu isi gitu, bikin penonton tuh mau nonton dan nunggu dialog kamu berikutnya. Karena ini kan ditahan cukup lama gitu. Coba lakuin suatu aksi gitu. Masih lumayan terlalu diberat-beratin, tapi udah relax, udah cukup santai, tapi masih ada beberapa part kayaknya nggak usah dibikin berat banget deh, kayaknya yang kayak lebih ringan lagi aja gitu. Selebihnya sih udah itu, cuma lebih tinggal dienakin lagi aja. Ongger. Thank you. Kita lanjut, untuk naskah selanjutnya adalah Jalan Yang Kupilih. Let's go. Ini dia Jalan Yang Kupilih. Kita tepuk tangan dulu. Kelakuan itu yang bikin gue emosi. Karena aku butuh waktu buat menjelaskan. Banyak kekurangan ibu sebagai orang tua. Aku suka ibu sama kerjaan ibu. Tiap hari pulang malam, ngeliat cowok beda-beda. Apa pekerjaan yang pantas untuk perempuan seperti ibu? Dan kamu pikir ibu cinta sama pekerjaan ibu? Sendiri gak kerja, gak punya penghasilan. Aku kerja apa? Kamu tahu gak penghasilanmu itu gak cukup buat beli beras sebulan? Kan yang penting aku usaha, Bu. Apa sih kamu belum bisa dukung? Cari kerjaan yang pantas kalau mau ibu dukung. Pantas kayak apa yang gue mau? Banyak yang pantas. Cari kerja tuh susah. Salahin diri aku males. Emangnya ibu pikir aku gak malu punya ibu yang kerjanya kayak gitu? Hah? Aku malu tau. Apa? Sampah! Racun! Aku belinya pakai uang ya? Sama kayak bapak kamu. Gak guna. Dan sayang sama dirinya sendiri. Daripada hidup kayak gini, kekang kayak di kandang sapi. Capek tau gak? Jangan buat kamu ya. Kamu ngapain mana sih? Kamu jangan turun lagi ya. Gak punya hak. Kamu ngapain? Kamu peduli sama aku? Enggak kan? Pergi ke nggak tahan sama sikap ibu. Gak selalu bener. Benci sama ibu. Thank you. Hana, bawa tamu undangan? Oh, ada suaminya. Halo. Seperti ya gue udah tau lah, memang dia ini passion dia, ini hal yang dia seneng, dan kayak gue bangga lah. Saya sebagai suaminya sangat bangga. Yes. Aku suka. Langsung ada tamu undangan? Siapa tuh? Mama sama ayah sebelah mana? Oh iya. Kalau lihat dia acting untuk tampang jutek ngeliriknya itu memang dapat ya, karena memang di rumah juga kalau disuruh nyapu dia agak jutek gitu kalau lagi nggak mau kayak gitu loh.
Ya maksud saya ya dapat lah gitu loh. Dan memang saya anggap ini mungkin memang dia pilihan dia, fashion dia di sini. Jadi menurut saya antar dia seminggu sekali ke sini kayaknya nggak salah deh. Mudah-mudahan dia bisa maju. Thank you ya. Naso emang kalau disuruh nyapu jutek ya? Naso nyapu? Apa sih? Gitu. Itu lagi latihan aja om. Lagi latihan untuk mendalamin ini. Naso baik kok, tapi tetap gini. Tetap. Oke, Kak Fatih bagaimana Kak Fatih? Kalian ngerasa gimana? Tadi saya ngerasa lumayan cukup jujur, cukup genuine. Berasa banget kalau sebenarnya kalian tuh saling sayang gitu, tapi ya keadaan aja yang fakta gitu kayaknya. Penyampaiannya juga lumayan sederhana. Cuman ada di beberapa part yang kadang tuh kayak on and off. On and off-nya tuh maksudnya kayak berasa mau pindah beat gitu loh. Jadi nggak sengalir itu, tapi once ngalir ya ngalir lagi gitu. Sampai ending cukup jujur, cukup genuine. Ya saya rasa itu udah cukup sih. Nggak ada yang dipaksain sama sekali gitu sebagai penonton. Terima kasih udah mau tampil. Thank you banget Hana, Naswa. Aku mau bakar semangat dulu nih, Rumah Peran Indonesia! Kenapa ambil peranmu? Peran di sini bukan sekedar aktor as a film atau entertain saja om tante, tapi bagaimana Rumah Peran mencoba untuk memberikan pembelajaran, sharing sama teman-teman. Kita sebagai manusia harus bisa mengambil peran dalam hidup tentunya. Menjadi pribadi yang lebih baik, pembawaan yang oke, sehingga kita bisa lebih baik lagi untuk diterima di masyarakat. Itu poinnya. Jadi bukan sekedar ambillah peran adalah peran di dalam sebuah naskah. No, bukan itu poinnya. Tapi peran di sini bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik di masyarakat. Gitu kurang lebih. Terima kasih. Thank you. Baik, tak terasa ini adalah grup terakhir. Untuk judul yang terakhir ini adalah Arti Sahabat. Mel, kamu ngapain di sini? Sini duduk dulu. Gue atau pura-pura bebas? Enggak loh, jangan gitu gua. Lu tuh sahabat gua ya. Perempuan yang gak tahu diri tau. Maksud lo apa? Lu lihat. Gimana gua yang kasih lihat? Dia ada cerita sama gua. Lu bener-bener perempuan murahan yang gak ada harga dirinya sama sekali. Lu tahu kan gua udah bahas nikah sama dia. Lu malah nikung gua kayak gini. Gua udah gak mau lagi denger omongan dia. Sekarang kita harus beli relasi sekarang. Apaan sih maksudnya? Nah, bagaimana kayak lu? Gua gak mau ada anak-anak nyemar kali ini. Ayo! Ayo! Biar sekalian ke kuburan. Nah, gua gak hamil! Apa lagi sih? Lu ngomong apa lagi sih? Amin Tuhan! Apa lagi? Ini sudah 5 kali putus sama lo. Maksud lu apa? Gua udah bilang sama dia. Gua gak tega kalau ngomong kayak gini. Tapi dia bisa tentuin cara, Bella. Lu tahu kan? Gua bahagia sama dia. Lu tuh iya? Iya enggak? Terus ini apa? Hah? Gue gak pernah menyakiti lo sampai segininya, Bro. Minta maaf ya. Kasih tau gue sampai apa biar gue tebus dosa gue. Rencana lu sama Marco? Kasih tau gue sampai apa biar gue tebus dosa gue ya. Gimana apa? Biar gue tebus dosa gue. Sekarang rencana lu apa? Gue putus sama Marco. Lu sama dia pergi dari rumah. Iya. Hah? Jawab anjing. Anjing. Tapi gimana yang terbaik Mel? Kita mau sama hubungan jodoh aja. Mungkin cara kita aja yang salah ya. Lu masih bisa ngomong kayak gini sama gua, hah? Lu sahabat gua. Lu pacar gua. Gua cuma sahabat sama kalian. Gue tau gue caranya salah. Lu goblok. Dia juga goblok. Pasangan yang salah. Kenapa aku bilang apaan sih? Lu tanya aja sendiri sama dia. Satu hal yang harus lu tahu ya. Gua udah gak mau lagi ketemu sama lu. Dan Marco, si cowok brengsek itu gak pantas buat gue. Semua ini yang terbaik buat kita.
Makasih ya. Galak, aslinya pun galak dia. Nah gitu aja keren. Oke, baik. Surprise sih lihat Abel gitu ya bisa acting kayak gini. Memang kalau dari kecil dilihat anak ini tuh senengnya nyanyi, senengnya ngaca-ngaca sama make up. Jadi emang seneng banget sama acting tuh seneng banget gitu loh. Yang mudah-mudahan di sini lebih luas lagi wawasannya ya, lebih membangun. Ya, makasih ya. Energi itu juga harus dipertanggungjawabin gitu. Saya ngerasa tuh awalnya tadi udah oke tuh naik turun main. Begitu terakhir kok jadi flat lagi gitu. Jadi rasanya tuh kayak janjiannya tuh yang pertama tapi terakhirnya malah jadi yang lain gitu. Nggak berasa tadi marahnya jadi ada artinya, pesannya gitu. Memang bagus sekali bisa naik terus seperti itu, tapi tetap harus ada pertanggungjawaban beban dari emosi yang sudah dimainkan sebelumnya gitu. Gua Abel cuma kurang rileks aja sih. Abel tuh ada kecenderungan tuh untuk mengunci badan gitu. Ketika tensinya terlalu tinggi tuh ada kecenderungan itu. Tapi overall berasa jujur juga, berasa genuine, nggak terlalu dibentuk-bentuk, nggak terlalu dikonsep. Yang penting itu udah berani jujur. Jadi terima kasih udah perform. Terima kasih. 2020, attitude kalian, skill apalagi? Untuk membentuk karir. Ini gimana sih konsepnya, kok dia yang wawancara sih? Di acting juga kita diajarin untuk terlibat kan. Ya. Jadi acting itu soal kejujuran. Jujur dirasakan sehingga disampaikan. Mungkin kalau kita sedikit ekstrim, contohnya gimana caranya satu manusia bisa nyampein kabar bahwa Tuhan itu ada padahal belum ada yang pernah lihat. Kalau nggak dirasain, dan beribu-ribu tahun kita masih percaya ada Tuhan. Nggak ada yang pernah lihat, tapi semua bisa ngerasain. Dan itu jujur. Makanya kita percaya. Gak mungkin orang zaman dulu bilang Tuhan itu ada tanpa mereka ngerasain dia belum ada Tuhan, tapi nggak menyentuh hati orang-orang sekelilingnya, gimana mereka bisa percaya kalau ada Tuhan. Jadi ini soal rasa gitu, soal kejujuran gitu. Apapun yang kita dikasih, saya nggak coba meyakinkan dengan bentuk-bentuk saya gitu, saya nggak coba untuk meyakinkan orang gitu ya. Saya nyampein informasi yang jujur aja itu udah cukup gitu, saya nggak perlu ngebuat-buat istilahnya. Saya selalu bilang terlibat tuh maksudnya kita hadir di situasi yang sekarang kita sedang alami. Jadi nggak ada pretensi sama sekali untuk memamerkan sesuatu, untuk menunjukkan sesuatu. Semuanya datangnya dari sini. Ketika ada orang minta maaf, sorry ya, gue minta maaf ya, gue nggak sengaja batuk gitu, sorry. Disampeinnya nggak tulus, kita bisa maafin nggak? Susah gitu. Tapi ketika dia nyampeinnya kayak, sorry ya gue itu salah, ini banget, gue nggak maksud. Itu akan lebih mudah diterimanya. Begitu pula dengan acting itu, ketika disampaikan dengan tulus, dengan apa adanya, dengan jujur, kita terimanya juga akan lebih enak gitu. Jujur aku seneng banget ada di sini sekarang gitu ya, di depan sini, karena Ju pas masuk rumah, aduh jadi terharu. Ju pas masuk rumah peran itu awal-awal tuh aku ngerasa kayak sempet dibanting-banting gitu loh, kayak gue bisa nggak sih gitu, gue ngerasa gue pantas nggak sih ada di sini gitu. Tapi pas ada di sini aku ngerasa apa yang aku perjuangkan, apa yang aku coba di selama 1 bulan lebih ini, aku ngerasa itu ada hasilnya lah gitu. Dan ya udah, terima kasih. Thank you. Kurang lebih aku mirip sama Kak Hana, dan apalagi journey aku dari awal masuk sini, aku memang pada dasarnya orangnya kayak jarang ngomong gitu, jarang berekspresi. Malah tadi adik aku juga bilang kayak gitu. Terus aku waktu dilatih sama Mas Shepard juga dibilang actingnya kurang keluar karena aku mungkin kayak kebiasaan nggak berani mengungkapkan kayak sepenuhnya gitu. Tapi di sini aku belajar, dan maka aku expect banget sekarang aku bisa di depan sini. Thank you, Ray. Seneng banget, karena aku sebelum masuk rumah peran tuh kurang percaya diri. Oke, makasih Rumah Peran Indonesia karena udah ngasih aku ruang untuk mengekspresikan diri aku sendiri. Thank you. Thank you, kita kasih tepuk tangan untuk favorit aktor in shooting practice batch 36. Oke, kita masuk ke favorit performer in live performance. Favorit performer in live performance. Ada 3 nama. Untuk 3 nama favorit performer in live performance,
Urutan ketiga ada Lahisa Gaisani. Untuk urutan kedua ada Naswa Gareta. Dan ini dia urutan pertama dengan poin 28 adalah Eri Astrada. Silakan Eri maju ke depan. Selamat. Nih. Oke. 3. Rasanya cukup senang ya. Dan terima kasih yang sudah vote aku. Dan yang pasti aku juga nggak expect lagi dan terima kasih untuk semua yang udah vote aku. Semoga aku tadi udah ngasih yang terbaik sebisa aku tadi. Thank you semuanya. Oke, makasih semuanya. Tadi aku agak takut soalnya tadi lupa dialog. terima kasih yang sudah vote aku dan terima kasih untuk Rumah Peran atas pelajaran yang sudah diberikan dan mungkin orang tua aku kalau lihat mungkin bangga. Thank you Erik, thank you Laisa, thank you Nazwa, thank you. Kita masuk ke kategori terakhir, yaitu favorit group in live performance. Ada 2 judul untuk urutan kedua dengan judul Jalan Yang Kupilih. Silakan. Dan untuk urutan yang pertama dengan poin yang cukup luar biasa lagi, mendekati sempurna adalah Lempar Kode Sembunyi Hati. Erik dan Savenya, silakan maju ke depan. Ya perasaannya senang tentu saja dan terima kasih buat semua yang tadi udah nonton, yang udah vote, itu sangat berarti buatku dan Naswa. Senang banget kalau apa yang kita sampaikan bisa nyampe ke penonton, ke hati kalian gitu. Itu yang penting sih dan aku makasih banget buat Rumah Peran yang udah kasih kesempatan seperti ini, udah mendidik kami sejauh ini. Terima kasih. Makasih semuanya yang udah vote, aku thank you banget. Gak nyangka, ya bagus, oke thank you. Buat aku sih makasih yang tadi udah nikmatin performance. Terus juga makasih buat partner aku udah mainnya udah bagus. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah voting aku dan menikmati tontonannya. Dan terima kasih untuk Rumah Peran juga sudah mendidik aku sejauh ini. Yang awalnya introvert. Tuh, Rumah Peran keren. Thank you teman-teman, ini dia favorit grup pada sore hari ini. Rujak 1, 2, 3. Rumah Peran Indonesia